Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Suwartin, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Kota Serang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 hasil wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Atin, selamat pagi juga Bu Karni. Alhamdulillah ya, sekarang sudah hadir di sini di SMP 5 Kota Serang. Gimana? Alhamdulillah Ibu. Terima kasih Bu ya atas berkenannya Ibu menerima kami untuk sedikit berbincang bersama Ibu. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Atin, Bu Karni, di SMP 5 Kota Serang ini semuanya penuh dengan semangat ya, gitu. Baik itu guru-guru dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga nanti salah satunya nanti Bu Atin dan Bu Karni sebagai CGP nanti bisa menerapkannya di sekolah-sekolah, di sekolah Bu Atin tentunya ya, kalau Bu Karni di SMP 5 Kota Serang gitu. Oke, baik. Jadi begini Ibu, kedatangan saya ke sini yang pertama silaturahmi ya Ibu ya. Yang kedua saya ingin meminta bantuan Ibu, sekiranya itu Ibu berkenan ya untuk membantu kami. Jadi kita sekarang lagi mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan 10 dan saat ini kita sedang belajar di modul 3.1 terkait pengambilan keputusan. Nah, di sini apakah Ibu itu sebagai seorang pemimpin pernah memiliki suatu masalah atau dilema etika ya ketika memimpin di sini? Nah, sekiranya ada, boleh nggak Ibu untuk menceritakan pada kami gitu Ibu? Baik, alhamdulillah nih untuk tugas modul 3.1 ya untuk Bu Atin dan juga Bu Karni ini tentang masalah dilema etika. Memang untuk dilema etika ini kalau di sekolah ada ya, ada pastinya untuk yang permasalahan seperti itu gitu ya. Salah satunya adalah tentang anak yang pindah. Anak yang pindah. Ya, jadi anak yang pindahan atau yang anak mutasi ya dari sekolah lain ke SMP 5 Kota Serang. Yang mana masalah ini sebenarnya dilema ya buat saya ketika saya harus menerima anak tersebut atau tidak. Ketika saya tidak menerima, ada rasa kasihan terhadap anak tersebut karena anak tersebut harus menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun. Tapi dilema juga ketika saya menerima karena banyak dari guru-guru menolak terkait adanya mutasi dari sekolah lain. Kalau boleh tahu Ibu, kenapa guru-guru itu menolak siswa mutasi tersebut? Bukankah sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru, yaitu mendukung program wajib belajar 12 tahun? Ya, jadi begini, terkadang kita harus memahami cara pandang setiap orang yang selalu berbeda ya. Dan guru-guru selalu memiliki mindset bahwa siswa mutasi adalah siswa bermasalah dan kekhawatiran pastinya ya memberikan dampak buruk bagi siswa yang lain gitu. Jadi itu salah satunya gitu. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil dari kasus seperti itu? Ini berupa kebijakan ya yang saya ambil. Yang pertama, tahapannya saya mencoba berkomunikasi dengan kesiswaan, kemudian guru BK dan Wakasek, kemudian mencoba membangun kembali pemahaman terkait siswa mutasi dan mengajak guru-guru mengingat kembali tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Itu mungkin ya salah satunya tahapnya. Terus untuk keputusan yang sangat bijaksana ya Bu ya. Kemudian dalam modul ini yang saya pelajari ada 2 jenis
dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang muncul ini, mana yang merupakan dilema etika dan berupa bujukan moral, Bu? Baik. Biasanya saya melihat terlebih dahulu kasusnya. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, ya itu sebisa mungkin saya akan berpikir 2 kali. Berarti itu merupakan bujukan moral. Namun jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum ya, maka itu merupakan dilema etika. Dalam kasus ini, saya lebih berpikir rasa kasihan jika anak tersebut tidak sekolah. Kenapa? Karena tidak ada sekolah yang mau menerima nantinya. Bagaimana dengan masa depannya nanti? Itu mungkin ya yang bisa diambil. Seperti kasus yang Ibu hadapi tadi, apakah Ibu akan menerima siswa tersebut atau tidak? Berarti bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Kalau menurut saya, ketika saya mengambil keputusan, saya lebih mengutamakan nilai-nilai kebajikan terlebih dahulu. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan, saya berharap keputusan yang saya ambil dapat berdampak baik buat semua pihak. Iya, seperti itu. Baik Ibu, dari kasus yang tadi sudah disampaikan itu Ibu, kira-kira strateginya bagaimana Ibu untuk menyelesaikannya? Kalau untuk masalah seperti ini, biasanya saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, saya akan mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan, ya. Yang kedua, saya minta guru BK atau kesiswaan untuk mencari informasi terkait anak tersebut dari rekan guru sekolah yang lain. Jadi kita konfirmasi dulu tuh ke sekolah yang lainnya, gitu ya, ke sekolah yang di awal tadi anak. Kemudian menegaskan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya. Itu mungkin tahapan-tahapan yang saya lakukan. Baik Ibu, kira-kira Ibu dalam menghadapinya itu kan pastinya ada tantangan Ibu ya? Pasti. Iya, pasti ada tantangannya. Boleh nggak Ibu kami tahu kira-kira tantangannya itu seperti apa? Iya, ya pasti ya akan ada beberapa guru mungkin yang tidak sepakat dengan keputusan saya. Kemudian tentu saya memiliki cara, salah satunya meminta wali kelas yang baru nih untuk lebih memperhatikan atau memantau karakter anak tersebut. Nah, kemudian meminta BK untuk mendampingi wali kelas serta melakukan pendekatan kepada anak tersebut, ya, supaya anak itu belajarnya nyaman, ya, dan tidak lupa saya membuat surat perjanjian dengan orang tua itu yang utama itu ya. Karena ketika nanti dalam masa percobaan anak tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik dan membawa dampak buruk bagi yang lain, ya terpaksa ya itu harus diambil kembali dari sekolah kami SMP 5 Kota Serang gitu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Baik. Jadi intinya kita harus selalu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk belajar memperbaiki diri. Dan kita harus selalu memberikan energi positif ya untuk diri sendiri serta membuang mindset negatif terhadap orang lain. Nah, itu saja. Itu juga bagian dari nantinya yang harus dipunyai oleh CGP ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat buat kami ya. Tentunya yang utama adalah untuk memenuhi tugas kami ya pada modul 3.1 ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan tentunya dapat ke depan dapat kami aplikasikan ya. Semoga Ibu juga diberikan kesehatan. Amin. Ya, dalam melaksanakan tugas memimpin SMP Negeri 5 Kota Serang. Amin. Iya. Baik. Amin ya, sama-sama ya, semuanya juga Bu Atin, Bu Karni ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat membantu tugas dari Bu Karni dan Bu Atin dan juga
sukses untuk diklat Amin. CGP-nya ya. Kemudian juga menjadi agen perubahan pastinya untuk Insya di Allah, sekolahnya iya, insya gitu ya. Ya. Sama-sama gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya mengganggu sekali lagi. Kami izin pamit. Iya, terima kasih juga ya atas kehadirannya gitu ya untuk bisa ada di SMP 5 Kota Serang. Jangan sungkan kalau misalkan perlu dibantu, insya Allah kami bantu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, kami mengganggu waktu Bapak. Jadi begini Bapak, saya Bu Suwartin dan ini Bu Sukarni dari SMP Negeri 5 Kota Serang. Kami sekarang lagi mendapatkan tugas dari Diklat Calon Guru Penggerak. Jadi tugas itu adalah untuk mewawancarai minimal dua kepala sekolah begitu. Jadi misalkan hari ini Bapak berkenan, saya izin untuk mewawancarai Bapak. Ya, silakanlah ya. Mudah-mudahan ya apa yang bisa saya bantu saya sampaikan. Oke. Ya, oke. Baik Bapak. Jadi begini Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak berkenan untuk menceritakan masalah tersebut pada kami? Ya, terima kasih lah. Tentunya permasalahan selalu ada ya, dan pasti pernah, bahkan rata-rata permasalahan itu rata-rata lah. Yang paling dilema itu biasa di awal tahun. Misalnya pada saat penerimaan siswa baru, Bu ya. Nah ini kan bahwa penerimaan siswa baru itu terdiri dari ada zonasi ya, dengan zonasi. Zonasi ini tentunya dilema ya, dilema terutama bagi orang tua yang minat pendaftarnya ke sekolah yang dituju kemudian tidak diterima. Contoh seperti sini, di kita di SMP 3 perlunya ada 320, sementara pendaftar lebih 320 dan mereka menginginkan ke sekolah ini ya. Nah akhirnya orang tuanya tuh kekeh ya, pingin daftar ke sini. Nah, itu sebuah dilema bagi kita ya. Tuh, contoh seperti itu. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Ya paling gini, kita tuh biasanya kalau menjajakan orang tua tuh harus sabar dulu. Yang pertama, siapa tahu ada yang mundur gitu ya. Ada yang mundur pada saat daftar ulang, baru itu bisa diisi. Ataupun misalnya dengan keterpaksaan ya, dan keterpaksaan walaupun ini adalah salah mungkin ya, yang namanya kebijakan gitu ya. Kebijakan itu adalah sesuatu hal yang melenceng dari garis lurus ya. Nah itu karena demi kemanusiaan, demi etika lah ya. Itu akhirnya dengan berat hati ya kita persilakan tuh orang tua seperti begitu, sehingga kelas-kelas kita jadi kelas gemuk Bu ya. Walaupun tidak gemuk sama sekali seperti sekolah lain gitu ya. Gitu. Ya, keputusan yang sangat solutif ya Bapak ya. Dalam modul yang saya pelajari itu ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran. Kemudian bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang muncul pada saat itu, yang dimana berupa dilema etika dan berupa bujukan moral? Kadang kita melihat dulu masalahnya ya. Iya Pak. Kasusnya ini ya. Misalnya kalau misalnya kasus tersebut berhubungan dengan hukum ya, ranah hukum, berarti adalah
merupakan rujukan moral ya. Misalnya ada menjanjikan atau apapun ya. Tetapi kalau misalnya dengan etika ya, atau bisa tidak berbuat dari ranah hukum, nah mungkin ini kita ada kebijakan tertentu Bu ya, ini merupakan dilema etika ini Bu. Kalau boleh saya tahu Bapak, selama ini bagaimana Bapak cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Nah, kalau keputusan tersebut ya kita ajak ngobrol orang tuanya Bu ya, artinya contohnya misal tadi masalah PPDB, mengapa mereka tetap kekeh di sini ya, walaupun diberi gambaran untuk ke tempat yang lain karena mereka berbagai alasan, misalnya alasan kedekatan sekolah atau alasan mungkin ada asal usulnya dulu orang tuanya di sini ataupun kakaknya di sini. Akhirnya ya kita dengan bukan berat hati ya, dengan pertimbangan hal yang tertentu ya kita terima akhirnya Mas. Begitu. Lantas strategi yang Bapak gunakan selama ini bagaimana Bapak? Strategi dalam pengambilan keputusan tersebut. Apakah Bapak hanya fokus pada diri sendiri atau mungkin Bapak melibatkan Wakasek atau mungkin kalau PPDB di sini ada panitia PPDB atau bagaimana Bapak? Kalau itu kita sering minta pendapat dulu ke teman-teman ya. Ini kadang-kadang pertama adakah hubungannya misalnya dengan orang tersebut akan kita bantu, ataukah misalnya punya nilai-nilai tertentu dalam artian keterkaitan emosionalnya ya antara keluarga SMP3 ataupun dengan si pendaftar itu. Ya, kalau memang misalnya itu ada keterkaitan ya mungkin kita bisa dijadikan bahan pertimbangan, bukan artinya kita nepotisme ya. Nah, tapi kita menolong ya orang yang betul-betul dalam kesulitan lah ya, walaupun mungkin itu adalah nolong tapi salah gitu Bu ya. Oke. Nah. Ya mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak. Ya kadang-kadang ada saja sih ya. Nah, misalnya ya teman-teman dari sekolah tertentu lah begitu ya, apalagi swasta mungkin yang merasa kebagian siswa, tidak merasa kebagian siswa. Nah hal semacam itu kadang-kadang jadikan sebuah dilema. Ataupun misal si anak itu seharusnya ada yang menjanjikan di sekolah di A yang lebih bagus, ternyata tidak diperoleh, lari ke sekolah yang kita tuju ya. Kita akhirnya mengambil kebijakan. Mungkin Bapak memiliki cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Ya itulah misalnya ya yang tentu berkomunikasi lah ya. Kalau ada yang nanya lah baik media atau LSM, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada itu ya. Yang kita sampaikan aja kasusnya seperti ini nih ya. Ini adalah sekarang ini pendidikan bukannya lagi bagaimana, tapi karena keinginan orang tua ya, keinginan anak bukan keinginan dari sekolah Bu ya. Nah rata-rata sekarang itu seperti itu. Baik, satu lagi Bapak ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya kita ini aja Bu ya. Yang ini adalah pertama adalah kita membangun jaringan komunikasi itu Bu ya. Pertama dengan berbagai pihak, kemudian menunjukkan rasa empati ya terhadap semua orang ya, baik itu di lingkungan internal sekolah ataupun di luar eksternal sekolah. Itu Bu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan itu dapat membantu tugas kami dalam melaksanakan tugas Diklat Calon Guru Penggerak, dan mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan. Amin, terima kasih Terima ya. kasih Bapak ya. Semoga sukses selalu ya, dan cepat tuluslah. Amin, Gitu ya. amin. Terima kasih doanya. Ya.
Cukup ya, Martin ya.